kelompok 4. Saya atas nama Suryani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai kesadaran hukum. Perkenalkan, nama saya Hasniati dan saya akan menjelaskan mengenai ketaatan hukum. Perkenalkan, saya Nur Ali Kusuma dan saya akan menjelaskan teori efektivitas hukum dan efektivitas hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fadli. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran hukum. Kesadaran hukum menurut pakar yaitu yang pertama menurut Ki Genjo Sobroto, yang dimana kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, kesadaran hukum di sini memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama kognitif dan afektif. Di mana kognitif di sini adalah pengetahuan yang dalam berperilaku manusia yang apa dilarang dan sesuai yang diperintahkan. Sedangkan afektif di sini ialah salah satu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum itu memang harus dipatuhi. Nah, sedangkan menurut pakar Surjana Sukanto mengatakan kesadaran hukum itu kepatuhan terhadap hukum dalam perlakuan secara sosial, yang diantaranya mencakup mengenai pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum, yang dimana kesadaran hukum ini yang berpusat kepada pengetahuan, dan pengetahuan ini akan timbul adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hukum, dan juga akan timbulnya terhadap kepatuhan hukum. Baiklah, sedangkan menurut Ahmad Ali di sini ada 4 unsur kesadaran hukum. Yang pertama yaitu penghargaan terhadap hukum, penghargaan terhadap isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dan juga kesadaran hukum di sini ada 2 macam, yaitu pertama kesadaran hukum negatif dan kesadaran hukum positif. Nah, kesadaran hukum positif di sini identik dengan kepatuhan terhadap hukum. Nah, sedangkan kesadaran hukum negatif yaitu identik dengan ketidakpatuhan hukum. Baik, selanjutnya yaitu makna dari kesadaran hukum. Nah, makna kesadaran hukum di sini ada 2, yaitu yang dimana dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Nah, dalam pengertian sempit ini, apa yang diketahui orang demi hukum itu, apa yang harus dilakukan, tidak harus dilakukan, dan harus tidak dilakukan. Nah, yang kedua yaitu dalam pengertian luas yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu meliputi tidak hanya meliputi suatu fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi lebih lanjut untuk berkemantapan hati untuk mengetahui, untuk mematuhi apa yang harus diperintahkan oleh hukum. Baik, di sini ada pun faktor-faktor menurut Surjana Sukanto mengenai tentang kesadaran hukum, yaitu yang pertama pengetahuan tentang hukum, penghargaan tentang hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, dan juga kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Teman-teman sekalian, bahwasanya ketaatan hukum merupakan tujuan atau cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain. Tetapi untuk menimbulkan kesadaran ataupun ketaatan hukum tidak semudah melihat lapangan, karena kemudian banyak yang perlu dirumuskan dan dipikirkan oleh pendiri negara ini, terutama ketika kita melihat bahwa negara Indonesia memiliki kultur yang heterogen. Tentunya dalam menerapkan formulasi hukum positif akan berbeda dengan negara yang menerapkan atau memiliki kultur yang homogen. Maka dari itu, ketika membuat satu produk hukum haruslah dikaji secara komprehensif atau secara mendetail, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan, suku, agama, ras, maupun budaya. Harapan dan hukum itu sendiri adalah menciptakan tujuan hukum, di mana tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan kemanfaatan ataupun kepastian dalam masyarakat. Namun, dalam kehidupan masyarakat, kita seringkali melihat adanya pola perilaku yang berbeda, pandangan yang berbeda. Maka daripada itu, terkadang bahkan sering kita melihat kesenjangan sosial atau ketegangan sosial terjadi dalam masyarakat. Hukum kita harapkan akan mewadahi problematika yang terjadi dalam masyarakat, akan menjadi jalan tengah ketika terjadinya ketegangan dalam masyarakat. Namun tahukah teman-teman bahwasanya ternyata kesadaran dan ketaatan itu memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Ali dalam sebuah buku yang berjudul
menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, beliau mengungkapkan bahwasanya memang kedua istilah ini antara kesadaran dan ketaatan tidak bisa dicampur adukan, meskipun memiliki makna yang sangat erat satu sama lain. Ahmad Ali kemudian mengatakan bahwasanya orang yang memiliki kesadaran terhadap hukum belum tentu memiliki ketaatan. Ibaratkan mencuri, kita semua tahu bahwasanya mencuri itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum. Namun itu tidak menjadi sebab atau alasan pada saat tertentu orang tidak melakukan pencurian. Misalnya dalam keadaan terdesak, atau misalnya ketika anaknya akan meninggal, orang tersebut akan melakukan kegiatan mencuri. Hal itu tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan menghindari anaknya dari kematian. Maka dari hal ini kita mengetahui misalnya orang tersebut sadar bahwasanya mencuri adalah perbuatan yang salah, tetapi keadaan memaksanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun teman-teman, memang ketika kita mendengar istilah ketaatan, orang taat terhadap hukum karena takut terkena sanksi. Namun dalam hal ini ada beberapa jenis ketaatan yang timbul dari kesadaran terhadap hukum. Yang pertama adalah consequence as belief in the law, artinya ketaatan itu hidup dalam hukum, ada dalam hukum dan ditaati karena dipahami dan dipedomani. Kemudian ada juga consequence as against the law, yang artinya orang sadar tapi kesadaran terhadap hukumnya itu dalam bentuk perbuatan pelanggaran terhadap hukum atau perbuatan tidak mentaati peraturan hukum. Meskipun pada awalnya kita tahu orang taat atau patuh terhadap hukum itu karena takut terkena sanksi atau hukuman. Namun, tahukah teman-teman bahwasanya ada 3 macam atau jenis ketaatan. Yang pertama adalah ketaatan yang bersifat compliance. Ketaatan yang bersifat compliance adalah ketaatan yang dimana orang patuh atau taat terhadap hukum karena takut terkena sanksi. Kelemahannya adalah para penegak hukum atau aparat hukum pun selalu melakukan pengawasan. Dan yang kedua adalah ketaatan yang bersifat identification atau orang taat atau patuh terhadap hukum karena takut hubungan baiknya dengan orang lain akan rusak atau terganggu. Misalnya, Anda bergabung dengan suatu komunitas dan komunitas tersebut memiliki regulasi atau aturan, maka mau tidak mau tidak merusak hubungan Anda dengan komunitas tersebut, maka dia akan mematuhi regulasi atau aturan yang ada di komunitas itu. Dan ketaatan yang terakhir adalah ketaatan yang bersifat internalization, atau di mana taat dan sadar ataupun patuh itu dari dalam sebagai nilai moral karena sesuai dengan nilai-nilai prinsipnya. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan panjang lebar saya adalah kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan terhadap hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidakpatuhan terhadap hukum. Saya Hasniati, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti berhasilnya dicapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hantelsen, membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan pula tentang validitas hukum, yang berarti kita berbuat sesuai dengan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah tercapainya suatu sasaran atau tujuan hukum, di mana hukum tersebut telah tercapai, bahwa target hukum yang telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori hukum, teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum merupakan suatu patokan yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan menggunakan metode deduktif rasional sehingga menimbulkan pemikiran yang dogmatis, ataupun menggunakan metode berpikir yang induktif empiris sehingga hukum itu dilihat sebagai suatu tindak yang diulang-ulang dengan cara yang sama.
sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Apakah hukum tersebut berhasil atau gagal diterapkan, ataupun dapat diketahui apakah hukum tersebut benar-benar diterapkan atau dipatuhi sesuai dengan apa yang telah kita buat. Baiklah, sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama itu faktor dari hukumnya itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai keadilan dan juga kemanfaatan. Di dalam praktik di lapangan seringkali terjadi pertikaian antara keadilan dan juga kepastian hukum karena memiliki sifat yang berbeda. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Baik, selanjutnya itu saya akan beralih ke nomor 2, yaitu faktor penegak hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Aparatur hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum, sedangkan aparat hukum itu sendiri dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Baik, selanjutnya yaitu faktor sarana atau fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup terutamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Selanjutnya itu nomor 4, faktor masyarakat penegakan. Permasalahan yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas maupun juga dengan sebaliknya itu bisa terlalu sempit. Yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya mengenai masalah sistem nilai-nilai jadi arti dari suatu kebudayaan. Terima kasih.